sidang duka yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili keluarga besar Alomoy Mesak Suhartoyo berdiri di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih saya yang pertama, ungkapan syukur kami kepada Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan mungkin kami tidak duduk seperti ini. Kami merasakan bahwa ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, penderitaan, sakit penyakit yang dialami oleh suami, ayah, saudara, anak terkasih kami, Endi Alphonse Alomoy, pada tanggal 28, kami melihat bahwa kami tidak sendiri. Dan di dalam ketidakberdayaan kami merasakan bahwa ada kekuatan yang kami dapatkan ketika kami melihat kiri, kanan, muka, belakang. Begitu banyak saudara yang menopang, baik dengan materi, yang membuat kami bahwa sesungguhnya pergumulan kami tidak dapat, bukan artinya bahwa kami tidak sendiri. Karena ada Tuhan melalui Bapak Mama saudara sekalian. Karena itu yang pertama kami mau bersyukur kepada Tuhan, yang mana bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak. Yang berikut saya mau menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ketua Majelis PIB Ebenezer Gianyar bersama dengan para presbiter. Dan kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat menolong kami, baik pihak rumah sakit, teman-teman gereja yang menopang kami ketika kami harus membutuhkan atau mengawetkan pemulasaran saudara kami. Semuanya telah diselesaikan dan boleh bergandengan tangan saudara semua untuk kita bersama-sama bisa melaksanakan proses di sini. Hari ini hari yang kedua kami juga ini diperkenankan oleh Bapak Mama saudara sekalian, dan kami akan bersama-sama untuk masuk dalam ibadah penghiburan malam pertama. Karena itu tuh saya kembalikan semua prosesi acara ini kepada para presbiter yang dipercayakan untuk memimpin kebaktian penghiburan. Terima kasih. Salam. Malam ini sebagai umat Tuhan, kita boleh bersama merasakan duka cita yang dialami oleh keluarga. Sebagai orang percaya, kita itu dengan iman yang teguh, dalam kepastian, kita datang kepada Tuhan dalam ibadah penghiburan malam hari ini untuk senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan Agung. Tuhan yang memberi dan mengambil apa yang diciptakan dan yang adalah sumber penghiburan dalam kedukaan yang kita alami. Jemaat dikasih Tuhan, mari berdiri. Allah Bapa di sorga, kami boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kami. Teristimewa dalam kehidupan keluarga Endi Alphonse Alomoy. Malam ini kami boleh dihibur dan dikuatkan serta ditopang oleh saudara-saudara dalam kerapuhan kami, dalam kedukaan kami.
kami mau mengisi itu melalui firman yang akan kami baca. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami dalam kedukaan kami, sekaligus menghibur kami untuk apa yang menjadi rancangan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dan kuatkan hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini Tuhan. Berfirmanlah Dia Allah, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya bersama-sama. Amin. Yang pertama 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18 yang menyatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa pada Yesus akan hidup. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini mimbar terakhir yang AND sampaikan di tengah-tengah jemaat sektor pada ibadah keluarga. Ini mimbar. Ingat kelucuannya atau tindakan-tindakannya yang dapat membahagiakan kita. Selain mengingat hubungan indah itu, kita juga membayangkan masa depan. Sementara anak-anak akan merasakan kehilangan kasih yang begitu mulia selama ini, dan membayangkan betapa beratnya apabila mendapatkan seorang ibu pengganti. Kemudian jika yang meninggal itu apabila selama hidupnya dekat dengan kita, maka saat dia meninggalkan dunia ini akan menimbulkan rasa duka cita. Semakin dekat hubungan kita dengan orang tersebut, maka semakin besar karena kematian tersebut akan memisahkan kita. Kita sakit lagu ada September ceria. Kalau kita di Ebenezer ini duka cita. 3 Jumat tadi berdua. Ternyata rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kuasa Tuhan lebih berkuasa di atas. Sayangnya kita ternyata Tuhan lebih menyayangi saudara-saudara kita. Oleh karena itu malam hari ini firman Allah mau menegaskan kepada kita, letakkan pengharapan itu kepada Allah. Sebesar apapun pergumulan yang kita alami, duka cita yang kita rasakan, satu-satunya adalah pengharapan kita kepada Allah. Apa saja kita berjumpa dengan Tuhan yang dekat, sehingga kita tidak akan pernah lagi berpisah. Kita boleh berpengharapan. Sebagai bukti adanya pengharapan itu, kita mewujudkannya dalam saling mengasihi. Kasih inilah yang harus kita lakukan bagi setiap saudara-saudara kita di masa hidupnya. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudaraku, kasih siapakah rumah, kita tidak tahu seperti apa jalannya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menebak rencana Tuhan. Dalam hitungan detik pun kita tidak tahu Tuhan kepada Allah. Malam hari ini bukti nyata perkembangan tangan Tuhan melalui jemaat, melalui Bapak itu. Semua apa yang dialami, apa yang dirasakan
dirasakan oleh keluarga, oleh topangan Tuhan lewat saudara-saudara. Kesendirian itu menjadi komplit karena ada kita menopang keluarga berduka. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kekasih, sangat perlu untuk menopang keberdukaan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kekasih, belajar dari firman Allah ini. Akhirnya kita menemukan bahwa kematian bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi merupakan awal perjalanan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan atas mereka yang dipanggil di dalam Kristus, karena ada pengharapan di balik kematian. Untuk itu kita harus percaya kepada Kristus agar memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah. Yang kedua, kasih dan persaudaraan menantikan kedatangan Tuhan, sehingga saat kedatangan Tuhan kita semua bersama-sama menyaksikannya. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, tanpa Kristus kita tidak akan menjadi pertanyaan kita, maka yang akan kita miliki harapan tanpa akhir atau akhir tanpa harapan. Tuhan Yesus menguatkan iman kita. Kepada keluarga kasih, Ibu Sandra, anak kekasih Salinda, keluarga di Kupang semua, orang-orang di Surabaya juga boleh menguatkan firman ini, dan kita senantiasa menopang keluarga. Tuhan memberkati firman.